yang masih mengizinkan kita, yang masih menuntun kita, yang masih memberikan nikmat yang begitu agung kepada kita. Semoga kenikmatan iman, Islam, ihsan yang Allah berikan kepada kita bisa kita jaga terus sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut arwah dari jasad kita. Amin ya rabbal. Jadi gini Bu, Pak, Bapak, Ibu yang hadir, sebaik-baiknya dia beramal, kalau itu orang mati dalam keadaan su'il khatimah, amalnya nggak ada yang diterima sama Allah. Mata ala kafir, mata seperti matinya orang-orang yang nggak beriman. Begitu juga banyak orang yang kurang baik amaliyahnya, tapi dia punya ta'alluq, dia punya hati sama Rasulullah itu ada cinta. Dan mungkin kehidupan dunianya mungkin kurang baik, tapi karena ada kecintaan dari amaliyah, karena ada kerinduan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dan subhanallah, ini orang yang sering melakukan perkara yang jelek, Allah angkat, Allah cabut dari jasadnya dalam keadaan iman. Seburuk apapun dia melakukan amaliyah, apapun yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini pada fokus apa enggak nih ibunya nih? Sepi hujan di video ya. Baru hujan nih, subhanallah. Berarti iman kita udah enggak jauh sama kerupuk. Kerupuk kalau kena air melontok mana ada? Melontok ya Allah. Iya, berarti kalau orang ngaji, orang istiqomah ngaji, pas hujan dia enggak ngaji, ya udah banyak yang kerupuk digentak dikit langsung melempem. Dibiarin sedikit kena angin langsung melempem. Nah ya alhamdulillah. Dan salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najin kunci miftah hibah birahmatillah. Nabi Muhammad ini kuncinya kalau kita mau dapat kasih sayangnya Allah. Kalau kita mau dapat kasih sayangnya Allah, dapetin dulu cintanya Nabi Muhammad. Paham? Bagaimana kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad? Dia dengan melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi jangan sampai kita ngaji cuma selesai udah. Baiknya cuma di pengajian. Dia ingat Allah cuma pas sholat. Dia ingat Allah, ingat Rasulullah cuma pas ngaji. Nah ini nih magom-magom orang-orang yang cuma ngaji cuma sebatas ngaji sudah. Ngaji cuma sebatas ngaji, sholat cuma sebatas sholat. Udah, gua kan sholat itu kan kewajiban dari Allah, bukan dari kebutuhan. Seandainya dia sholat karena kebutuhan, dia ngaji karena kebutuhan, kira-kira kita butuh apa enggak sama ilmu? Butuh. Jadikan kalian menuntut ilmu seperti kalian butuh kepada makan. Bisa kayak begitu? Wah sehari makan 3 kali, otomatis harus ngaji belajar 3 kali dalam satu hari. Ada makan sehari 3 kali, setiap makan 10 menit. Ya udah kita samain aja ya udah. Sehari selama 10 menit dibagi 3 waktu seperti waktunya makan kita khususkan untuk ngaji. Nah makanya ini kalau ngaji sering-sering Pak, seandainya kita nggak mau terganggu sama handphone, kita lagi bahas kitab ini. Udah daripada nanti ada pembahasan yang Anda lupa atau nggak ingat, direkam udah. Nah jadi nanti kalau di rumah sambil masak di setel lagi, oh iya ternyata Habib bahas masalah bab apa? Arkanus sholat kemarin, ternyata rukun sholat ini loh. Nah jadinya kan apa? Jika ada pembaharuan, ada tajdid. Jangan yang rukun-rukunnya. Ya lagi dulu ada ajaran Al-Fatihah nih berapa minggu ya? 3 minggu belajar Fatihah masih keselimpet lagi tuh bahasanya. Gara-gara belajar cuma 3 minggu nggak istiqomah. Paham? Itu masih kepleset dia baca. Masih kepleset masalah baca Al-Fatihah, apalagi perkara-perkara rukun-rukun yang kita hafal itu sangat sulit kita hafalkan. Ya udah, gak usah ribet tuh dia. Diam, anak kecil diam, yang tua juga dibiarin yang kecil. Jadi besok-besoknya yang kecil kalau pada bercanda nggak usah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fiddarin amin rahimallahu ankum. Qala al-mu'allif As-Syekh Salim bin Sulaiman al-Hadrami.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-arkanus salati sab'ata asara. Al-awwalu an-niyatu, atsani takbiratul ihrami, atsalitsul qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Kemarin kita bahas tentang masalah bab arkanus salat. Keseluruhan dari rukun-rukunnya salat itu ada 17. Kemarin kita udah baca setengah karena waktunya enggak cukup. Kalau Anda baca dari awal lagi ntar nggak selesai lagi di pasal-pasal nih. Pasal arkanus salat jadi langsung kita potong. Kita langsung lanjutin yang kemarin. Al-ashiru at-tuma'nina fi. Jadi fi atasi'u as-sujud. Sujud. Jadi sujud ini masuk dalam kategori rukunnya salat. Wa tuma'nina fihi. Jadi wajib di dalam sujudnya kita setelah sempurnanya gerakan sujud. Ingat nih Bu, setelah sempurnanya gerakan sujud. Enggak boleh kurang dari tuma'nina. Kita merubah gerakan. Contoh kita dari sujud pengen langsung naik ke atas sujud yang kedua ini. Harus melebihi batas tuma'nina. Bib, waktunya tuma'nina batasannya seberapa lama, Bib? Biqadri subhanallah 4 detik. Bib, Anda sebagai subhanallah cuma 3 detik, ya cuma 3 detik. Jadi pas kita selesai sujud nggak boleh baca Subhan rabbil azim, Subhan rabbil a'la wa bihamdi, atau kita enggak baca Subhan rabbil a'la wa bihamdi, sujud doang sebentar langsung pindah gerakan. Bib, kita enggak baca Subhan rabbil a'la wa bihamdihi pada saat sujud. Batal apa enggak salatnya? Enggak. Membaca Subhan rabbil a'la wa bihamdi kayak jelas. Sama kayak kemarin ketika apa? Ketika i'tidal ataupun rukun-rukun yang lain dibaca bacaan salat. Bacaan-bacaan itu sunnah. Ada bacaan yang masuk dalam kategori arkan seperti takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, itu masuk dalam kategori arkanul qauliyah. Ada arkanul fi'liyah. Kalau kita yang lebih besar seperti al-aham lebih enak penjelasannya. Cuma ini Anda jelasin lebih terperinci biar ente nih pada paham. Pada paham apa enggak di ibu-ibunya nih? Atau paham apa enggak? Paham, insyaallah. Ya. Ini Afan Ustaz Sami ini kalau salah dibenerin Ustaz. Ya, masyaallah, alhamdulillah. Di guru kita datang Ustaz Lukman ya, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, da'watillah wa da'watir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadi asara al-julusu baina sajdatain. Kita duduk di antara dua sujud. Al-thani asara at-tuma'nina fi. At-tuma'nina ini juga sama kayak tadi pembahasannya pakai sama semua. Iya. Rukun qauliyah cuma takbir, al-Fatihah, tasyahhudul akhir, juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu arkatul qauliyah. Ada arkatul fi'liyah itu gerakan kita ketika kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Bib, saya punya teman Allahu Akbar takbirnya begini di tangannya, Bib. Batal apa kagak? Enggak, tapi yukhalifu sunnah. Ada orang takbir Allahu Akbar tangannya begini. Tangannya begini. Ada yang ngengkang kakinya. Iya. Ada yang yukhalifu sunnah. Iya, meninggalkan sunnah. Ada sholat kakinya melebar panjang betul. Iya, sampai nempel antara kaki kita sama kakinya dia. Ngengkang, jadi sholatnya ngengkang. Subhanallah. Kalau pakai rok kebetulan ada kodok meloncat masuk dalam kan repot. Ngengkangnya gedean soalnya. Iya. La ilaha illallah. Ya. Jadi ketika Allah Akbar takbir yang mengikuti sunnah bagaimana udah gak usah ikut Allahu Akbar. Nah kalau di dalam ada pembahasan yang khusus, sunnahnya bagaimana keadaannya? Pada saat kita takbir Allah, tangan kanan terlebih dahulu turun. Tapi kita sempurnakan di kiri terlebih dahulu. Jadi kanan dulu yang turun, baru begini, bukannya diputar begini ya. Berapa kali Allah begini. Enggak. Iya, takbir Allah, kanannya turun dulu. Ya, pas pada saat kanannya turun dulu, baru dipasin kaki ke kiri. Akbar, paham ya? Nah itu sunnah. Bib, siapa yang sholat di masjid Bib, tapi sholatnya panjang banget bacaannya Bib. Aneh kan begitu. Sholat maghrib bacanya Yasin, Al-Quranul Hakim. Iya kan banyak sekarang. Subhanallah, ayatnya kagak hafal. Iya panjang banget.
Ada takbir Allahu Akbar yang ada itu kapan? Itu ikan kayaknya udah makan di rumah tuang ini sampai sini, sampai ke masjid. Ya Allah, ya. Tadi duit gua, ya berarti suami-suami apa segala macam yang kan kepikiran anaknya, kepikiran istrinya. Bacaannya panjang banget pada saat sholat jamaah habib. Apakah itu yang disunahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Lah, ya, yang disunahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat jamaah membaca ayat-ayat yang pendek. Iya, yang sekiranya bacaan kita ini dihafal juga sama makmum. Kalau sekiranya kita salah, nanti kamu bakal benerin. Loh ini imamnya bacanya Al-Baqarah. Ini suara Al-Baqarah udah gitu di belakangnya imam. Ini benar apa lagi dibacain ini? Yeah. Jadi sunnahnya apa? Sunnahnya kita membaca surat-surat yang pendek. Bib, pada saat salah bagaimana Bib? Nah ini juga nih. Kebanyakan kalau orang-orang tua sholat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya ke belakang. Lihat makmum. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang khalifu sunnah. Seandainya ini apa istilah namanya? Pundaknya bergerak ke belakang sampai memalingkan kepada kiblat. Nah ini bisa membatalkan sholat. Paham? Karena banyak sekali pergerakan yang kita lakukan. Ya karena ada saat kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita hanya memberi isyarat. Isyaratnya gerakan yang kecil aja sudah. Bim isyaratnya pakai mata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dimaksud dalam arkan sholat dalam salam ini salam yang pertama, yang kedua ini sunnah. Seandainya kami blok berak, cuma udah di tengah-tengah nih kita nih, udah di rakaat kedua, udah gak kuat di tangan. Baca tahiyatul akhir. Pas lagi tahiyatul akhir udah gak kuat pengen berak, udah gak kuat nih subhanallah, perut ini kayak udah pengen meledak ini. Pas salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, habis itu udah langsung atau saya kita lanjut lagi ke salam yang kedua. Iya, kalau kita lanjutkan ke salam yang kedua, salam kita batal. Jadi kalau udah salam yang pertama, udah kita selesai kita punya sholat. Karena salam yang kedua ini sunnah baik tuh. Ya satu Ustaz, ya Allah, alhamdulillah. Senang kan kalau baca kita ada yang melihatin. Jadinya kalau salah dibenerin. Sekarang kalau orang salah dibenerin, malah pada kesel. Subhanallah, ad-dinun nasiha ya ayyuhal hadirun. Di agama ini adalah nasihat. Kalau ente pengen melihat sahabat ente yang bakal ente di surga, mereka yang selalu memberikan nasihat kepada kalian di saat kalian salah. Ingat, kalau kita pengen punya teman ini pertemanan kita sampai surga, yang selalu mengingatkan kita di dalam keburukan, yang selalu mengajar kita di dalam kebaikan. Seandainya itu punya teman gue mah ini mau gue buat apaan aja dia mau ngikutin aja. Ini gak bakalan sampai di akhirat, gak bakalan. Kita pun sama kita bu. Kain tuh. Arabi'a Ashar al-Bu'ud fi. Arabi'a Ashar yang ke-14 al-Bu'ud. Kita duduk di antara dua Al-Khamisa Ashar as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qu'ud pada tasyahhud qala as-Sargawi wa qala salatu ala Nabi wa ala ali Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Nah, ini yang paling sedikit sholawat ini. Pada saat kita tasyahhudil akhir membaca salawatnya bagaimana? Kan yang kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Kalau kita baca yang demikian itu sempurna salawat kita. Tapi salawat telah cukup ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini keutamaan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Karena sering bilang ke antum kadang-kadang nih, karena di pondok ini bagaimana caranya mencintai habaib walaupun dia habib. Bang Memang juga ini punya murid yang paling disayang cuma 2 orang bu. Yang benar-benar dapat khusus, nadroh khusus. Bang Memang juga dari kalangan habaib pada punya guru Abi Shalih bin Ali bin Hasan Al-Aqtas. Dan dari kalangan kiaian guru dari kalangan kiai yang paling
dekat sama Mbah Maimun ini, namanya Gus Bahak. Beliau ini berdua, Buya Soleh ini beliau mondok 9 tahun. Setelah mondok beliau itu sama Mbah Maimun Zubair. Bisa dibilang nih kalau Buya Soleh ini sama Mbah Maimun udah kayak anak sudah. Iya, masuk ke rumah udah bebas karena saya dekat sama guru. Saling senang khidmat punya guru. Begitu pun sama Gus Bahak. Ada yang kenal Gus Bahak di sini? Ada yang pernah lihat channel YouTube-nya alimnya beliau? Hah? Luar biasa. Beliau ini 2 muridnya Mbah Maimun Zubair yang terkenal dan yang paling dekat sama guru. Kita bisa lihat tuh, orang ini kalau seorang murid, kalau dia punya sambungan sama guru, pasti bakal berkah hidupnya. Mau ilmunya sedikit apapun, kalau dia punya irtibat sama guru, pasti bakal berkah. Pasti bakal berkah. Baik tuh. Nah ini dia nih yang terkadang suka terlewatkan sama kita. Kita ini belajar banyak. Mungkin hafalan kita ini lebih banyak dari guru kita, jadi kita merasa bahwasanya kita ini setara sama guru di ilmunya. Nah ya alhamdulillah ini. Kalau santri udah kerasa gua bisa lebih baik dari guru gua bisa lebih alim dari guru gua, bahkan sudah agak ada manfaat gua. Makanya dikatakan dari salafus salihun apa? Al-barakatu bi-ta'ah. Kalau kalian pengen al-manfaatu bi-ta'ah, kalau kalian pengen manfaat ini Bu, kita punya ilmu sedikit bermanfaat buat anak kita. Kita punya ilmu sedikit, ini laki-laki bermanfaat buat istrinya. Dia bisa ngajarin istrinya, bisa ngajarin anaknya. Istrinya jadi anak saleh, jadi istri salihah, anaknya jadi anak yang soleh salihah. Itu manfaat. Kalau kita pengen manfaat, kita punya ilmu, nggak bakalan bisa kalau kita meninggalkan taat kepada Tuhan. Itu berarti kalau guru nyuruh apa aja harus Bu. Berarti kalau guru udah bilang aja ada. Kalau buat anak pribadi ya begitu sih. Karena dari zaman dulu kalau anak punya guru udah bilang seperti contohnya anak punya anak ya, bagi dia lagi dah. Pada saat anak punya guru ngasih nama anak-anak Khadijah, iya, anak punya istri ngomel-ngomel, anak punya mertua juga waduh, soalnya nama Khadijah juga banyak, udah banyak. Anak pengen tabaruk sama anak punya guru gitu, anak pengen tabarukan sama anak punya guru, anak pengen anak-anak yang benar-benar nanti ada didik, pengen biar dia mendapatkan asrol dari guru-guru kuliah, biar guru anak yang ngasih nama. Begitu sama majelis taklim Nurul Hidayah Bu. Nurul Hidayah ini pertama kali anak bangun di Jakarta 2014 kan? 2014 pertama kali di Jakarta. Di Jakarta ini Majelis Nurul Hidayah udah 5 tahun, alhamdulillah Ustaz. Di Jakarta juga masih istiqomah Majelis Nurul Hidayah. Dan di Jakarta mungkin banyak pengajar di sana. Dan rata-rata yang anak ini pengajarnya dari Darul Hadis. Karena di sana udah starting pengajian dan orang-orang di sana tuh udah rapi, fikihnya bagus, tasawufnya seimbang. Mereka belajar menggunakan fikih dan tasawuf karena mereka belajar benar-benar belajar ya Fauzan, benar-benar belajar. Iya, gak cuma belajar pelangga, iya, waktunya kita baca roti nggak tahu kita punya otak kemana, kita punya hati kemana nggak ngerti. Iya, jangan Kang. Seperti kemarin yang ada ditanya itu siapa? Bu Sarah kali yang nanya ya. Apakah kita sholat harus menggerakkan zahir wal batin? Nah inilah tujuan dia. Iya. Ketika kita lihat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan kiblati ada alillahi ta'ala. Kira-kira kalau ibu niat itu menghadirkan hati apa enggak? Menghadirkan hati apa enggak? Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat wajib karena Allah Ta'ala. Otomatis kita hadir dengan. Nah makanya dari kita belajar ini belajar syariat otomatis insya Allah Bu. Kalau ibu ini benar-benar mengkaji, memahami, kita udah masuk dalam kategori pembelajaran, memahami pembelajaran tasawuf. Nah jadi yang paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini habaib itu sunnah Rasulullah nih. Bahasanya dia mendoain setiap orang sholat mendoain itu sunnah Rasulullah. Makanya kalau kata orang punya guru ini ada 3 makom, ada mahfud, ada maksum. 2 aja dulu yang kita bahas. Mahfud, 2 maksum. Maksum ini kedudukannya para anbiya. Para anbiya ini gak mungkin illa wahyu yuha. Semua yang dia lakukan menurut petunjuk dan perintahnya Allah. Jadi gak ada nabi
Salabin Nabi Adam salabin ketika makan buah kholida. Itu menjadi syariat, menjadi sebab karena Nabi Muhammad diutus di bumi. Tanpa adanya Nabi Allah Adam dan Sayyidina Hawa memakan buah kholida gak bakal terjadi nih. Nabi Muhammad gak bakal diutus. Karena sebab Nabi Adam diciptakan karena adanya guru Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu menjadi sebab. Jadi kita nggak boleh, akidah ahli sunnah wal jamaah nggak boleh mengatakan kalau Nabi salah. Kira-kira itu, anak tanya kalau seandainya Nabi Muhammad pernah salah, mas bakal apa enggak? Enggak mungkin. Ini utusannya Allah Rasulullah utusannya Allah langsung yang membawa Islam, yang menunjukkan di jalan kebaikan menuju Allah dan melarang kita di dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Paham? Nah, yang kedua ini mahfud. Mahfud ini kedudukannya para habaib. Kalau dia benar habib, kalau seandainya kita nih punya guru habib, nggak mungkin dia mati dalam keadaan su'il khatimah. Nggak bakal dia mati dalam keadaan su'il khatimah. Ini habib nggak pernah sholat, ini habib bodoh, ini habib nggak pernah ngaji, disiksa apa nggak? Tetap disiksa. Tetap disiksa. Bahkan dia yang pertama kali disiksa sebelum orang awam disiksa. Kalau kata guru anak apa? Ini kalau seandainya kan orang awam bodoh nih kayak jatuh dari atas meja. Tapi kalau habaib yang bodoh nih kayak jatuh dari atas gunung. Agak atas habib bodoh. Harus belajar. Anak ini punya umur tua jadi habib, umurnya udah tua. Gimana cara belajar? Belajar nggak harus di pondok. Udah hafalin nggak mungkin. Dulu Ustaz, anak itu pas pondok awal, anak udah kenal namanya minuman keras. Anak udah tahu namanya segala macam yang jelek-jelek gitu. Anak masuk pondok itu kelas 2 SMK. Dan ini bukan buka aib kan? Ini bukan buka aib. Anak masuk pondok itu pertama kali hafalan tuh setengah tahun. Setiap kali hafalan tuh punya kepala tuh kayak terbang-terbang Ustaz. Tidak kuat karena mungkin banyak sekali perkara-perkara yang belum masuk di badan anak dan mungkin banyak perkara-perkara haram di badan anak itu nggak boleh nempel. Selama setengah tahun tuh setiap kali saya hafalan drop. Kalau udah drop badan panas sudah. Agak bisa hafalan. Dan dulu ngerasain namanya sakau. Jadi kalau bahasa kasar direhab dia gitu. Karena badannya ada di Jakarta, di bawah sama apa di pondok. Semuanya punya masa lalu. Yang terbaik adalah apa? Yang baik di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang ini tergantung bagaimana kita memilih pilihan yang akan kita pilih. Sesuatu yang kita pilih ini akan menjadi masa depan kita. Baik tuh. Selama 6 bulan tuh gak kuat gitu. Tapi anak paksain hafalan. Subhanallah setelah 6 bulan anak susah payah, 6 bulan setelah itu udah sekali hafalan. Jadi gak ada namanya saya udah tua mau hafalan susah apa segala macam. Enggak. Bahwasanya ini semuanya tergantung pada niat. Tadi kedudukannya habaib adalah apa? Mahfud insyaallah dijaga dari mata su'il khatimah. Tapi tetap dia bakal dimasukin neraka karena dosa-dosanya. Pasti sama kayak kita, sama kayak orang awam. Dan yang terakhir adalah salam awam. Dan yang terakhir as-sadisa ashar as-salamu. As-sabi'a ashar as-salamu. As-sabi'a ashar at-tartib. Dan yang sebelum terakhir ini salam, dan yang paling terakhir adalah tertib. Tidak boleh kita memindah rukun. Contohnya saya mau takbirnya tak aja baca Fatihah dulu baru takbir. Langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin baru takbir. Nggak boleh. Jadi harus tertib. 17 yang dimasuk dalam kategori arkanus shalah harus kita lakukan dengan tertib, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Paham tuh? Ada yang mau nanya, ada yang masih bingung, apa udah ngantuk, udah lapar, gimana? Dan insya Allah sedikit kita minta berkah dari Ustaz Lukman, biar kita belajar nih benar-benar dapat ridhonya guru. Tadi saya ceritain kenapa anak kasih nama anak punya anak Khadijah karena anak nyebutin kata guru anak pengen dapat keberkahan di guru anak. Dan juga anak pengen dapat keberkahan anak punya mertua, anak minta lagi bang, tolong nambahin anak punya anak punya abang mertua bilang ya udah tambahin al-abidah. Jadi namanya Khadijatul Abidah. Khadijah nama yang diberikan anak punya guru, al-abidah jadi anak punya mertua. Setelah itu anak minta ridho dari orang tua semuanya. Ya udah alhamdulillah dapat nama Khadijatul Abidah. Ya semoga yang kayak begini saya kita ikutin Bu.
Bukan ada bilang dalam artian ente ini harus minta nama sama anak atau apa segala macam. Enggak, antum bukan punya guru deh. Maksud anak dimanapun kalian berguru wajib kalian muliakan. Dimanapun kalian mencari ilmu wajib kalian muliakan, kalian punya guru. Kalau kalian nggak mulia, selesai sudah urusannya. Nggak ada manfaat di dunia wala akhirah. Ya kita minta waktunya sedikit biar lebih baik untuk bahasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima urika al-khatim lima sabaqan nasir al-haqi bil-haqi wa al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin kiram yang kita muliakan bersama, kita banggakan, kita hormati guru kita Al-Fatih Sayyidul Fadilah Al-Habib Alwi dan seluruh keluarga beliau, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Saya hujan-hujan besi mau ngaji. Jadi tadi pengajian rutin sengaja saya percepat dari 8:30 selesai ya. Karena lama sekali saya mau hadir ke sini, tapi ya alhamdulillah karena malam Rabu sudah berapa tahun di pengajian rutin 6 tahun. Jadi ya sesekali saya berusaha untuk hadir ke sini untuk tabarukan, kita sama-sama berkahan, ikut ngaji, ikut memperdalam, menambah wawasan pengetahuan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit karena tabarukan, saya juga dalam rangka ambil berkah dari guru kita bersama, bahwa hadir di majelis itu adalah bagian yang paling istimewa dari seluruh waktu yang kita habiskan di dunia ini. Tidak ada waktu yang lebih baik dari melebihi baiknya hadir di majelis taklim seperti ini. Makanya pesan dari guru-guru kita, guru-guru kami dimanapun berada, kalau tidak bisa mengajari, ayo belajar. Kalau tidak bisa buka pengajian, ayo datangi pengajian. Kalau tidak bisa kita membuka kitab, cari ayo tempat di mana kitab dibuka. Karena disitulah tempat, waktu di mana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hujan-hujan seperti ini semangat itu harusnya ya. Tadi saya hampir dipikir tuh mau muter saja, mau pulang saja, mau pulang toh ya. Pokoknya enggak, niat dari awal itu saya berangkat habis sebelum maghrib, saya mempercepat itu pengajian rutin, semua hadir di sini. Seandainya wajib ya aku tetap hadir ke sini loh, karena sudah niatnya memang dari Rabu kemarin nggak bisa pokoknya ini harus bisa hadir di sini. Alhamdulillah Allah memberikan inayah hadir di tempat ini, mudah-mudahan ada keberkahannya. 2 menit saja ibu, bapak, adik semuanya, bahwa hadir di majelis itu bukan hanya kita mau cari ilmu. Kalau ilmu itu Allah yang akan memberikannya kepada kita. Di majelis ini kita cari jalan, kita cari sebab, kita mencari kalau air itu kita cari sumbernya mungkin dari pegunungan terlalu jauh, dari sumur terlalu dalam. Ayo bu, pasang keran yang bisa kita alirkan ke rumah kita atau ke tempat yang bisa kita menjangkaunya. Sehingga melalui madad dari guru-guru kita, melalui sebab wasilah dari guru-guru kita, guru-guru ini kerannya. Guru-guru ini bukan hanya sumber keilmuan, tetapi beliau orang-orang yang sudah mampu memberikan pipa-pipa
sebagai instalasi mata air untuk sampai ke rumah kita masing-masing. Maka beruntung orang yang dekat rumahnya dengan seperti beliau ini. Ada majelis, dan hadir itu rugi sekali. Syukur kita bisa menjadikan rumah kita itu majelis. Ayo panggil ya Habib, walaupun mungkin hanya sebulan sekali sebentar. Ayo bikin majelis ratib di rumah, majelis burda, majelis maulid. Kenapa? Kemampuannya mungkin hanya sebulan sekali. Kalau tidak bisa 2 bulan sekali, tidak bisa 3 bulan sekali, minimal setahun sekali kita bikin majelis di rumah kita. Datangkan orang-orang soleh, datangkan orang-orang alim, datangkan orang-orang yang menjadi wasilah untuk kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah Bu, Pak Tabe, kalau kita belum bisa karena mungkin belum mau atau belum ada kesempatan membuka majelis di rumah, ayo hadir ke majelis-majelis yang sudah dibuka. Datang ke tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka keran keilmuan melalui guru-guru kita, di mana Allah membuka pintu rahmatnya melalui majelisnya guru-guru kita. Maka sekali lagi hadirnya Al-Fakir ke sini juga tidak ada niat lain selain tabarukan, mencari keberkahan, mencari tambahan ziyadah keilmuan melalui keberkahan dari guru kita bersama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Allahumma amin. Demikian saja, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Nasrulillah wa fadlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.